在，脖子上喜欢挂玉牌。香炉灯台上法，长大才开怀。Hai, aku Eli, kameramen kamu dari masa depan. Eli di mana? Lah, Eli kan kameramen. Oh iya. Kita di mana sih, Di? Kita sekarang ada di perkebunan Bayu Kidul Songgon. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, ayo kita ke sana. Nama bangunan ini apa sih? Bangunan ini milik PT Tita Harapan. Bangunannya kelihatan lama banget ya. Kira-kira berdiri pada tahun kapan? Bangunan ini beroperasi pada tahun 1913. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini ada tulisan 1913. PT Tirta Harapan ini mulai berdiri pada tahun 1913 dan produksinya menurun pada 2019 saat pandemi. Dan pada tahun 2023, produksi kopi mulai dihentikan dan isinya sudah diambil. Namun masih memproduksi cengkeh dan lahan yang ada di sana itu masih bisa buat menjemur kopi. Pada awal tahun 1900-an, Belanda mulai meninggalkan sistem tanam paksa yang sebelumnya memaksa rakyat menanam tanaman ekspor untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem ekonomi liberal di mana pihak swasta atau pengusaha Eropa diberi kebebasan untuk membuka usaha di Hindia Belanda. Dalam sistem ini, banyak pabrik dan perkebunan didirikan untuk mengolah hasil bumi seperti gula, kopi, teh, cengkeh, dan tembakau. Belanda memanfaatkan kekayaan alam Indonesia serta tenaga kerja murah dari penduduk lokal untuk memperoleh keuntungan besar. Jadi, pendirian pabrik-pabrik itu mencerminkan perubahan orientasi ekonomi Belanda dari sistem yang dikendalikan pemerintah ke sistem yang dikuasai oleh modal swasta demi memaksimalkan keuntungan ekonomi dari tanah jajahan. Salah satu pabrik yang didirikan oleh Belanda pada masa kolonial adalah pabrik yang terletak di perkebunan Bayu Kidul, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Daerah dataran tinggi ini dipilih karena tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk, sehingga cengkeh dan kopi bisa tumbuh secara maksimal. Letak pabrik yang dekat dengan kebun juga membantu distribusi lebih efisien karena hasil panen bisa langsung diolah tanpa harus dibawa jauh. Langkah ini menjadi strategi Belanda untuk memaksimalkan keuntungan dari kekayaan alam Banyuwangi. Cengkeh dan kopi yang telah dipanen kemudian ditimbang dan dibawa ke pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan cengkeh dan kopi Kebun Bayu Kidul berada di Afdeling Bejong. Di pabrik pengolahan, cengkeh dan kopi tersebut akan dikeringkan terlebih dahulu. Untuk cengkeh, pengeringannya dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual atau dengan bantuan panas matahari dan dengan bantuan mesin pengering cengkeh. Namun, sejak tahun 2002, pabrik pengolahan Bayu Kidul memberhentikan penggunaan mesin pengering akibat kualitas cengkeh yang dihasilkan kurang disukai oleh konsumen. Kira-kira mulai kapan ya pabrik ini terbengkalai? Sebenarnya ya Sil, kalau dibilang terbengkalai itu pabrik ini belum bisa disebut terbengkalai. Nah, kenapa? Soalnya tuh ya, pabrik ini tuh cuma yang berhenti produksi itu cuma produksi kopinya, sementara produksi cengkehnya itu masih berlanjut. Dan penjemuran cengkeh dilakukan pada lantai beton yang memiliki permukaan halus. Setelah pengeringan, packing cengkeh yang biasa dilakukan di pabrik Bayu Kidul dilakukan dengan memasukkan cengkeh yang sudah kering dari lantai jemur ke dalam karung. Setiap karungnya diisi cengkeh 50 kg per karung sesuai dengan anjuran. Sama halnya dengan pakang cengkeh, di mana setiap karung diisi 30 kg per karung. Karung yang sudah berisi cengkeh dan pakang kering kemudian dijahit dan disusun ke gudang penyimpanan sementara sebelum akhirnya dikirim ke tempat tujuan.
Sementara untuk kopi, setelah dipanen, akan dilakukan pengupasan dan pemisihan biji dari kulitnya. Lalu, biji kopi yang sudah dicuci dikeringkan dengan cara dijemur. Lalu, biji kopi yang sudah kering kemudian diolah lebih lanjut untuk mengupas lapisan kulit arinya. Setelah itu, sama halnya dengan cengkeh, akan disortir dan dipacking di pabrik sebelum dikirim ke tempat tujuan. besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini. Lali sih ulang kagak susu plus kagak susu plus beli nyata yo. Ini apa sih? Antar Dari masa depan. Kita bersanding. Kamu tepuk loh. Oh ditepuk, sorry. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Kau bisa. Gue gak ngomong, gue bikin itu. Iya.